manusia dalam hal salat itu 5 golongan. Yang pertama, mu'aqab. Maksudnya apa mu'aqab? Disiksa. Jadi salat tapi kok bisa? Bisa ya? Kok salat tapi disiksa? Yang kita tahu salat untuk selamat, tapi ini kok disiksa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang salat. Fawailul lil musallin. Ya Allah, bagaimana? Tapi alhamdulillah, kalau kita lanjuti, oleh karena itu tidak dibolehkan oleh ahlul Quran berhenti atas fawailul lil musallin, harus disambungkan, karena maknanya yang dimaksud yang mendapatkan celaka bukan orang yang salat sendiri, tapi bunyi masalah alladzina hum an salatihim sahun. Sebabnya sahun dapat wail. Faham apa itu wail? Apa itu wail? Hah? Apa itu wail? Jawab. Oh, jadi kalau saya kasih uang baru jawab? Jawab. Fawailun kalau diterjemahkan bahasa Indonesia celaka. Tapi kalau kita kembali kepada ilmu tafsirnya, fawailun adalah satu tempat, satu kampung, satu desa, satu kawasan, satu lingkungan. Tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Panasnya wail di dalam neraka jahanam, wail sendiri panasnya lebih 7 kali lipat daripada neraka sendiri. Wail itu 7 kali lipat panasnya daripada neraka sendiri. Sampai Rasulullah menjelaskan neraka sendiri berlindung kepada Allah dari ancaman wail. Ini buat apa? VIP. Ini VIP. Buat siapa VIP ini? Wail itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Ancaman. Bukan tidak salat, salat tapi sahun. Maksudnya apa? Saya bersyukur kepada Allah begitu baca ayat ini. Alhamdulillah, Allah berfirman an salatihim, bukan fi salatihim. Kalau yang dimaksud fi salatihim, berarti mohon maaf kita semua kena ancaman itu. An salatihim, yang lalai dari waktu salat. Beda artinya yang lalai dalam salat. Siapa aja yang tidak lalai dalam salat? Saya aja lalai dalam salat. Baru lagi punya masalah, punya fikirannya terganggu dalam salat. Tapi alhamdulillah Allah tidak sebutkan kata fi, tapi Allah sebutkan an salatihim. Orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud an salatihim, orang yang lalai dari waktu salat, kesibukan dunia, begitu sudah mepet waktunya mau habis, dia kejar-kejar waktunya, segera dan cepat ambil wudu dan segera cepat selesaikan salatnya. Kalau kita perhatiin, saya pernah menghitung seorang masuk masjid sebelum maghrib kira-kira 10 menit. Saya fikir dia mau salat tahiyatul masjid, ternyata salat asar. Sekarang malah lebih parah. Ini masih mending, ini sekarang lebih parah karena kesibukan dunia, alasannya macet, alasannya apa saja boleh dijamak. Yang kita belajar selama hidup sampai sekarang, sejak kecil sampai sekarang kita belajar jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ini enggak, 5 in 1. Tahu 5 in 1? 5 sekaligus bayar cash. Subhanallah, emang bisa. Jadi orang-orang sudah keluar dari rumah tidak salat subuh karena ketiduran atau bangun kesiangan. Padahal dia lupa hadis yang sahih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa laksanakan salat, segera begitu bangun laksanakan biarpun habis waktunya. Tidak ada kafarah yang lain. Tidak ada istilah pergi pesantren bayar sekian ribu. Tolong Kiai minta anak santri gantikan saya salat 2 tahun tidak salat saya. Oh bisa ya, enak ini kalau boleh saya. Mana pesantren yang bisa terima itu? Atau ada orang karena dia bangun kesiangan malah dia tinggalin salat, alasannya sudah habis waktunya, besok subuh salat 2 kali. Tahu kenapa? Ya salat yang hari ini sama satu yang untuk mengganti yang kemarin. Tidak boleh. Biarpun bangun jam 11 sudah benar-benar kecapean, ketiduran, sakit, apapun alasannya, tapi benar-benar kita sudah punya usaha dan ikhtiar, tapi bangunnya kesiangan, cepat begitu bangun segera laksanakan salatnya. Itu hadis Rasulullah. Karena tidak ada kafarah yang lain. Beda sama salat masa dulu, masa jahiliyah kita. Semua punya jahiliyah? Faham jahiliyah enggak? Dulu. Ya waktu masih sekolah lah. Sekolah di kampung berapa banyak kita tinggalin salat. Baru begitu sudah belajar kita malu sama Allah. Ya Allah, berapa tahun saya tinggalin salat? Bagaimana saya bisa ganti? Kan banyak. Kita pun tidak bisa hitungkan berapa banyaknya. Yang sudah lalu bagaimana bersabda Rasulullah, "Wat taubatu tajubbu ma qablaha," dan taubat nasuha dan benar, Allah ampuni semua masa lalu. Tidak usah diulangi lagi dan tidak bisa diganti. Karena dengan taubat Allah menghapuskan yang lalu. Tapi dengan syarat, kalau kita sudah taubat dan menjaga salat baik-baik, jangan sampai kembali lagi tinggalin salat. Kalau kita tinggalin salat akan Allah hukumkan yang baru sama yang sudah lama. Hati-hati. Itulah karunia Allah bagi kita, dengan taubat Allah menghapus dosa lalu. Jadi melalaikan dari waktu salat, apalagi kalau kita belanja. Ibu suka belanja kan? Di Tanah Abang enggak? Masuk Tanah Abang atau di mana saja belanja, masuk Zuhur kan? Keberatan titip barang karena terlalu banyak. Barang mau titip di mana? Udah nanti aja, kita gampung aja. Sibuk-sibuk, lalai, habis, malah kedengaran asar, azan asar, astagfirullah, belum zuhur, malah istighfar lagi. Berarti dia tahu diri salah. Tapi kalau dia lapar, enteng dia bisa titip barang. Mas, saya titip, saya lapar, mau makan dulu. Oh, kalau mau makan bisa titip barang ya. Tapi kalau mau salat jadikan macam alasan. Bahaya. Itu yang dimaksud mu'aqab, disiksa oleh Allah SWT. Bagaimana jamaah sekalian yang tidak salat sama sekali? Saya masih ingat waktu dulu di salah satu acara di kota Madinah. Di luar kota ada seorang, kami menerima info baru meninggal. Tapi di kampung itu di luar kota Madinah dikenal orang itu tidak salat sama sekali. Begitu mau dimandikan karena sudah mayat, yang tukang mandi angkat tangan, oh mohon maaf, saya tidak mau memandikan orang yang tidak salat. Bapaknya sedih dan nangis minta tolong. Coba
Saya tidak berani. Coba kita tanya guru kita. Ditelepon salah satu ulama besar, bicara sama bapaknya, ini Syekh dah mau dimandikan anak saya. Kenapa alasannya tidak mau dimandikan? Alasan anak saya tidak salat. Ditanya sama guru saya, tidak salat sama sekali walaupun di rumah? Tidak salat sama sekali walaupun di rumah. Kata guru saya, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, dan tidak boleh dimakamkan di kuburan orang Islam. Buang aja di padang pasir di sana. Itu hukum Islam bagi orang yang tidak salat sama sekali. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, dan tidak boleh dimakamkan di kuburan umat Islam, karena dia bukan orang Islam yang tidak salat sama sekali. Dan menurut saya tidak ada orang muslim tidak salat. Kalau dia sudah tinggalin salat, berarti dia sudah bukan muslim lagi. Tidak pantas dipanggil muslim. Apalagi suami istri, istrinya rajin salat, wanita salihah, tapi suaminya tidak salat sama sekali. Walaupun dia masih ucapkan kalimat syahadat, tapi karena dia tinggalin salat, tidak salat sama sekali, tidak boleh berhubungan karena sudah akad nikahnya batal. Begitu dia berhubungan zina, anak yang melahirkan anak zina. Coba lihat ancamannya Islam di soal salat. Berhati-hati jamaah sekalian. Kalau sudah kita tidak memperdulikan salat, jangan harap urusan lain bisa selesai. Beresin salat, Allah jaminkan anda insya Allah semua beres dunia akhirat. Kuncinya salat. Kunci rizki, kunci sabar, kunci kebahagiaan, kunci keselamatan, kunci segala keperluan kita itu salat. Yang kedua, kelompok manusia dalam hal salat. Yang kedua, muhasab, akan dihisab oleh Allah. Siapa orang yang dihisab oleh Allah? Yang tidak menyempurnakan wudu'nya. Yang saya lihat selama keliling di Indonesia, mohon maaf, hampir lebih dari 60% orang Islam tidak bisa wudu yang benar. Fantas salat kita selama ini tidak diterima. Malah Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, seorang yang salat 60 tahun, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya oleh Allah. Na'udzubillah. Berarti sia-sia. Itu akan dihisab oleh Allah. Apalagi tidak menyempurnakan rukuk dan sujud, malah kejar-kejaran. Apalagi tarawih. Saya heran tarawih, kenapa di Indonesia tarawih seperti itu ya? Dimaksa jamaah harus 23, tapi jangan silahkan baca pendek tidak masalah, tapi jangan cepat. Santai kalau tarawihnya. Saya pernah masuk satu kampung jadi makmum di salah satu musalla. Masya Allah. Bukan Masya Allah, na'udzubillah. Yang kasihan orang yang sebelah saya sudah tua, umurnya barangkali 90, jadi agak gerakannya agak pelan-pelan. Imamnya begitu baca Al-Fatihah, yang saya dengar dari bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Saking cepatnya baca. Begitu habis Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya fikir apa itu? Wih, alhaakumut takatsur itu. Karena itu ujungnya kan naim kan? Astagfirullah, salat apa seperti itu? Begitu dia rukuk, kita belum selesai baca, belum kita merasa nikmatnya tarawih yang datang cuma setahun sekali, bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat.
Sepanjang tahun kita memainkan salat, kesempatan kita berbaiki dalam bulan Ramadan. Malah ulama menjelaskan Ramadan madrasatus salihin, sekolah bagi orang salih untuk mendidik diri kembali. Ramadan. Imam ruku' ini kita belum baca Al-Fatihah. Udah tinggalin Al-Fatihah, baca. Yang sebelah Muthab itu orang-orang yang sempurna wudu'nya, sempurna ruku'nya dan sujudnya, tapi belum bisa mencapai target khusyuk. Dia belum bisa mencapai target khusyuk. Tapi wudu'nya bagus, salatnya tenang, enak, nikmat, tapi dia belum sampai ke martabat khusyuk. Masih agak susah. Apalagi dalam waswas, masih suka berlawan. Dia tidak pasrah sama waswas, dia tetap berlawan. Begitu dia merasa waswas, a'udzubillah minasyaitonir. Dan saya kasih satu cara, insyaallah mudah sekali untuk mengatasi soal waswas. Begitu kita salat merasa waswas, kita disunnahkan mentiup 3 kali sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri, jangan lagi salat atau begini. Begini ya. Ditiup sedikit, bukan meludah ya. Tiup ini karena di sebelah kita ada orang. Saya meludah ini nanti berantem dalam salat. Tiup saja, tiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu apa? Yang kedua, keraskan suaranya pas lagi baca. Cukup didengar oleh telinga sendiri, bukan mengganggu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi cukup didengar oleh telinga. Ini subhanallah membuat setan lari, karena dia tidak mau terganggu dengan suara Al-Quran. Yang ketiga, saat kita lagi salat rame-rame di masjid bersama jamaah, maksudnya rapatkan safnya. Rapatkan. Jangan membuat ini jaraknya saf antara kanan kiri agak jauh. Jadi perhatiin, ini juga masalah. Biasa kita masuk masjid besar, ini satu di sana, satu di sini. Malah saya kadang-kadang masuk, ya bisa, masa 2 orang masih bisa masuk antara saf-saf itu. Ini juga menjadi wajib. Merapatkan saf dalam salat itu menjadi wajib, bukan sunnah. Tolong perhatiin. Dan juga perhatiin satu, jangan sampai kalau kita mau rapatkan kaki dengan kaki yang sebelah kita, barangkali yang sebelah kita sakit gatal atau apa, jadi kadang-kadang kita suka nempelin, malah dia menjauh, kita malah kejar lagi. Itu jadi sibuk ini. Saya pernah perhatiin satu makmum di depan saya, sampai kakinya sudah melebar, 2 kaki. Habis itu anak tegur, habis salat. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ini wajib saya rapatkan, biar setan tidak masuk. Anak bilang, awas setan masuk dari 2 kaki nanti. Difikirin kanan kiri, tapi di antaranya lupa. Ya maksudnya berdiri yang lurus. Bagaimana berdiri lurus? Tak boleh kaki lebih jauh dari tumbuh badan kita, lebih melebar, tak boleh. Dan juga tidak boleh terlalu sempit. Duduk menjadi mustaqim ya. Dari, kalau kita menghitungkan dari turun dari kanan kita, tangan kita sampai jadi semua jadi rapi, tertib. Malah itu terbukti kalau kita bisa berdiri sesuai berdiri yang lurus, subhanallah semakin panjang salat tidak terasa. Kenapa kita merasa capek? Karena kita posisi berdiri tidak benar. Pasti akan melebar atau rapat, itu membuat kita tidak terlalu cepat capek dalam salat. Oleh karena itu, tiup isti'azah. Yang kedua adalah mengkeraskan suara, termasuk dalam rukuk kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam sujud kita. Terus yang terakhir, rapat. Saat kita lagi salah, rapatkan safnya. InsyaAllah akan merasa lebih baik. Kalau boleh ditambah 1,
ganti bacaannya. Termasuk lagi salat sendirian, jangan kulhu mulu, kulhu saja. Syaitan malah sudah begitu kita baca kulhu, anak-anak sudah hafal itu. Jadi jangan baca kulhu saja. Anda baca walaupun satu ayat. Rasulullah SAW kalau salat sunnah suka baca satu ayat. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya merasa salatnya agak cepat. Kata Rasul, saya baca satu ayat. Habis baca Al-Fatihah seperti salat sunnah subuh. Sebelum kita salat sunnah wajib, salat subuh wajib, ada sunnah qabliyahnya kan? Habis azan. Ini jangan ditinggal. Baca. Habis Al-Fatihah, baca satu ayat. Rasulullah SAW suka membaca. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Satu ayat. Rakaat yang kedua sama, tapi di beda surah atau beda ayat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allahu akbar. Belum hafal ya? Udah baca apa saja. Idza waqa'atil waqi'ah. Allah. Rakaat yang kedua, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allah. Ini pertama, ini memberikan mudah hafal. Kalau kita sering baca subhanallah, antum coba. Sungguh rasanya lebih nikmat salat daripada membaca ayat yang kita selalu baca. Misal lillahi, kan banyak kan hafal lillahi. Lillahi ma fis samawat kan? Baca lillahi ma fis samawat wa ma fis, satu ayat. Rakaat yang kedua baca satu ayat. Ayat Al-Kursi. Jadi dalam salat itu ganti, rubah-rubah. Baca satu ayat sana, satu ayat sini. Jangan suka mengulang satu surah sambil mati masih itu aja surah-surah. Ini salah satu sangat membantu khusyuk. Antum coba laksanakan. Baca salat sunnah, membaca 2 rakaat dengan ayat yang selalu kita baca. Coba habis itu 2 rakaat lagi, tapi baca ayat dari surah Yasin misalnya, dari surah Ar-Rahman misalnya, dari surah mana saja. Subhanallah, terasa beda. Kenapa? Karena kita begitu membaca ayat baru, perhatian kita kepada ayat itu sangat luar biasa karena takut salah. Tapi karena kulhu, karena selalu sudah terbawa, ya, malah kadang-kadang kita salah tapi tidak sadar. Yang keempat, manusia dalam hal salat adalah salat yang mampu memimpin kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana itu yang sempurna wudu'nya, sempurna khusyuknya, sempurna ruku'nya, sujudnya, bacaannya, luar biasa. Dan dia menghadapi kiblahnya, merasakan Ka'bahnya, merasakan nikmat, malah khusyuknya juga luar biasa. Itu salatnya orang mukmin. Salat orang mukmin. Tapi ternyata ada yang jauh lebih tinggi. Yang kelima, salatul muqarrabin. Dan salatnya semakin dekat sama Allah. Dia bukan hanya sempurna wudu, bukan hanya sempurna ruku', sujud, khusyuk, dan was-was pun tidak ada kesempatan was-was, dan syaitan pun tidak bisa goda. Dan karena begitu dia salat Allahu Akbar, dia merasakan kehadirat Allah di depan mata. Oh, ini prosesnya panjang. Mau salat seperti itu?
Oh, mau. Mau ini apa? Ada 10 pertemuan. 10 pertemuan. Mudah-mudahan nanti saya tidak bisa janji, tapi insya Allah doakan, saya yakin dengan doa anda sekalian, Allah berikan taufik bisa datang kemari untuk memberikan dengan 10 pertemuan. Harus ada 10 pertemuan, tidak bisa satu. Mulai dari A sampai Z. Insya Allah habis 10 pertemuan, saya jamin anda bisa salat yang luar biasa. Malah begitu anda assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enak. Mau salat lagi, mau salat lagi. Malah tidak bosan salat. Malah kita sekarang Allah Akbar. Apa lagi bacaan astagfirullah. Memang kita punya masalah banyak dalam salat. Kita punya masalah banyak dalam salat. Subhanallah. Dan sebenarnya kalau saya boleh memberikan latihannya salat yang di luar 10 pertemuan, saya mau berikan latihannya salat yang indah itu di tengah malam. Di tengah malam. Udah gelap, tidak ada siapa-siapa. Kita hadap kiblat dan kita rasakan. Rasakan saat kita salat malam, Allah maha melihat dan maha mendengar. Semua yang ada di muka bumi lagi tidur. Saya saja bangun salat malam dan Allah sedang melihat saya sendiri lagi salat. Bisa rasakan enggak? Tolong bayangkan. Kalau anda bisa terbayang itu, semua yang ada di muka bumi itu lagi tidur. Saya aja berdiri lagi salat. Dan rasakan Allah lagi melihat saya sendiri yang sedang salat. Allah tidak melihat yang lain karena yang lain lagi tidur. Udah masuk. Rasakan itu. Kalau anda bisa bangun malam, anda rasakan ini nikmat dan taufik dari Allah. Yang tidak bisa salat malam pasti sebabnya dosa maksiat. Beriksa. Ada seorang datang ke Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah. Wahai imam, saya susah banget salat malam, padahal ingin. Kata Imamul Hasan, kabbalatka dhunubuk, terikat dengan dosa-dosamu. Oleh karena itu saat kita mau tidur, taubat, istighfar. Apalagi lagi berbaring, istighfar. Tahu hikmahnya istighfar kalau kita lagi mau berbaring tidur? Habis kita baca zikir, tidur, semua doa-doakan. Sambil kita mau tidur-tiduran, baca istighfar. Coba kalau kita berbaring, baca istighfar. Apa yang kita rasakan? Astaghfirullah. Itu kan ada, kalau kita perhatiin ujung lidah kita, ada tekanan ke atas kan? Coba sama-sama. Astaghfirullah. Apa yang anda rasakan? Ujung lidah tekan ke atas. Kenapa? Ternyata secara medis ada satu saraf di bagian atas di mulut kita. Kalau saat kita beristighfar ada tekan sedikit, subhanallah itu menghilangkan segala keburukan yang ada dalam fikiran. Karena tekanan saraf itu langsung kontrol kepada otak. Jadi semua fikiran negatif terbuang. Habis itu kita akan semakin tenang, nikmat. Apalagi kalau kita mau tidur, khususnya malam Jumat seperti malam ini, kita sepanjang mau tidur lagi berbaring, kita bersalawat kepada Rasul. Dan saya ingatkan kembali, jangan tidur belum berwudu. Berwudu, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau bagi Sayyiduna, tidak bagi Sayyiduna, mau panjang, mau pendek, tidak masalah. Salawat. Dan rasakan, begitu anda bersalawat, Allah balas 10 kali.
Dan rasakan saat bersalawat, Rasul lagi mendengar salawat kita. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasul, yang paling banyak salawat kepadaku di dunia. Jadi terus, jangan berhenti. Apalagi kalau bisa terbayang saat kita lagi bersalawat, bisa terbayang kunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa membayangkan mukanya karena belum tahu, kira-kira bisa membayangkan makamnya Rasul. Tahu kan gambar, kadang-kadang ada foto gambar, ini katanya pintu makam Rasulullah. Bayangkan seolah-olah lagi hadapan di sana. Dan rasakan saat bersalawat, Allah kembalikan ruh kepada Nabi Muhammad untuk menjawab salawat kita. Ya Allah, ternyata siapa diri saya yang masih kotor, banyak dosa maksiat, tapi Rasul masih mau menjawab salawat saya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat itu menjaminkan ampunan dosa. Salawat itu menjaminkan kemudahan. Salawat itu menjaminkan qada'ul hajat, dimudahkan segala hajat kita. Dalam berbanyak salawat disembuhkan penyakit. Dalam banyak salawat kita terjamin bersih. Banyak salawat. Dan tidak salah apalagi malam Jumat dan hari Jumat kita khususkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai permintaan Rasul, aksiru alayya minas salah, berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian diantarkan kepadaku di Madinah. Sampai, barangkali kita belum sampai ke kota Madinah, tapi salawat kita akan sampai. Mudah-mudahan menjadi salawat yang sampai duluan ke sana menjadi kesempatan bagi kita diundang ke tanah suci haji dan umrah. Jadi salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dalam latihan salat malam itu kita bisa rasakan kehadirat Allah. Karena semua di bumi lagi tidur, hanya saya sendiri lagi salat. Dan bisa melatih diri, kalau tidak bisa nangis di dalam salat malam, tidak apa-apa, boleh pura-pura nangis. Paham pura-pura nangis? Gimana pura-pura nangis? Ya pura-pura nangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nangis. InsyaAllah sering pura-pura nangis, nanti jadi beneran. Ini latihan, karena kita latihan maksudnya apa? Latihan untuk menuju kepada salat yang lebih baik. Ini kan harus ada latihannya. Semuanya harus ada riyadhah. Termasuk zikir. Bagaimana kita bisa menyampai ke martabat zikir yang bisa menyentuh kalbu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah bisa langsung tenang hatinya, tenang fikirannya, tenang urusannya. Bagaimana bisa sampai ke sana? Bertahap-tahap. Tidak bisa langsung loncat. Begitu juga salat. Dan rahasia salat itu di malam hari. Karena di tempatnya istirahat, tapi kita bangkit dan bangun untuk bermunajat kepada Allah, berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan salat malam ini membawa kita mendapatkan salat yang terindah. Dalam salat kita begitu selesai salam, selesai semua masalah. Yang ingin mau ma'rifatullah, kuncinya di salat. Kuncinya di salat. Terasa subhanallah. Dalam salat itu cara ruku' kita, cara sujud kita, cara permunajat kita kepada Allah lewat bacaan Quran kita, Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Apalagi dalam sujud kita terus merasakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Semakin istiqamah menjaga salat malam, semakin mantap salat wajib kita.
Dan kelebihan salat sunnah-sunnah menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib kita. Karena banyak kekurangan, banyak salah dalam salat kita. Bisa jadi bacaan kita salah, rukuk kita masih kurang, sujud, khusyuk, ikhlas. Bisa jadi salat kita riya. Tapi kalau salat sunnah, apalagi di tengah malam, tidak ada bisa riya, karena tidak ada orang. Tidak ada orang bisa lihat. Tapi jangan cerita besok. Begitu diketemu orang malah, kenapa ente capek ya? Enggak, saya sepanjang malam salat malam. Aduh, dihabisin pahalanya. Sudah kita jaga, kira-kira berani enggak kita menceritakan dosa kita sama orang? Di tengah malam kita berlaku dosa, besok pagi kita ceritain. Berani enggak? Malu kan? Ya sebagaimana kita malu menceritakan dosa kita, harus kita juga malu sama Allah menceritakan kebaikan kita. Kalau ada orang lain tahu kita suka salat malam, saya tidak pernah menceritakan. Walaupun orang lain tahu, bukan urusan saya. Tapi jangan orang tahu lewat kita yang menceritakan. Supaya kita ini salah satu latihan untuk lebih menyempurnakan ikhlas kita, dan lebih kita merasa keindahan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan oleh Allah lahir batin, agar sempurna ibadah kita, sempurna ma'rifatullah dalam hati kita, agar juga sempurna dan bisa menikmati dan lezati salat. Karena begitu anda bisa melezati salat, itu namanya jannatullahi fid dunya, surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, akan masuk surga Allah di akhirat. Itulah salat.